terulang lagi, akhirnya terulang lagi. Dia start dari Vivo Y12, Y15, Y17. Nah, itu ketiga tipe itu sudah sama persis, tipenya itu sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, kali ini saya akan membahas terkait jenis reinkarnasi tipe smartphone ya, yang sudah berulang kali membuat jenis tipe yang sama. Nah, sebelum video saya lanjutkan, saya mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kebutuhan smartphone di abad ini memang tidak bisa dibendung lagi ya, saking banyaknya orang yang membutuhkan smartphone. Smartphone seolah-olah itu menjadi kebutuhan primer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saking banyaknya yang diciptakan itu, nah hingga saya dengan produsen yang sama itu membuat jenis tipe yang sama, terkesan reinkarnasi tipe. Mungkin faktornya memang terlalu banyak mengeluarkan tipe hingga saya bingung. Karena apa? Memang terlalu banyak. Saya amati itu ada dari Vivo saja, itu saya mengikuti Vivo itu dari Y91, kemudian melangkah lagi ke Y93, terus Y95. Padahal dengan bentuk yang sama. Kenapa enggak Y91 biasa, Y91 Pro, Y91 Prime? Nah, seperti itu kan bisa. Karena memang ketika ponsel tersebut hanya berbeda jenis, spesifikasinya saja, bentuknya sama, dari luaran sama, supaya menghemat dari namanya. Karena memang nggak mungkin Y95 langsung melangkah Y100 kan. Nah, itu terkait reinkarnasi jenis tipe ya. Nah, yang urutan pertama itu ada Oppo A31 ya. Oppo A31 ini sebelumnya di tahun 2015 itu sudah ada Oppo A31. Pada eranya Oppo A31 ini memang pernah tercipta ya. Nah, Oppo A31 ini memiliki baterai 2000 mAh. Pada masa itu memang 2000 mAh itu memang cukup memumpuni, cukup bersaing dalam kompetitor-kompetitor. Untuk layar IPS LCD capacitive touchscreen dengan jaringan itu sudah 4G, RAM ya, RAM 1GB, internal 8GB ya. Untuk kamera belakangnya itu memiliki resolusi 8 megapiksel, dilengkapi dengan flash ya. Dengan kamera depannya itu 5 megapiksel. Selanjutnya untuk reinkarnasi Oppo A31 ini di era tahun 2020, 5 tahun kemudian ya. Yang pengen tahu Oppo A31, saya memiliki video dari Oppo A31. Silahkan cek profil saya. Dibanderol dengan harga 2,5 jutaan saja. Oppo A31 ini memiliki RAM 4GB dengan internal 128. Jadi begitu jauh sekali perbandingannya, hanya 5 tahun Oppo sudah melompat ke RAM yang cukup besar ya. Yang dulu Oppo A31 dulu kan cuma 1:8, ini 4:128. Nah, dengan triple kamera yang terdapat pada kamera utama masing-masing beresolusi 12 megapiksel, kamera potretnya 2 megapiksel, kamera makronya 2 megapiksel ya. Oppo A31 pada tahun 2020 ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 4230 mAh. Jadi sudah naik berapa itu? 2030 mAh saja sudah naik ya. Nah, Oppo A31 yang terbaru ini memiliki layar yang membentang itu 6,5 inci, itu cukup besar. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada Oppo A33. Nah, sempat muncul Oppo A33 ini bersamaan dengan generasi yang lama A31. Nah, di sini Oppo A33 ini sudah memiliki jaringan 4G dengan Android itu sudah Lollipop, bukan lagi KitKat. Nah, ini sudah agak berkembang, ini Lollipop ya. Nah, untuk layar Oppo A33 yang versi lama itu memiliki layar yaitu 5 inci, sudah agak memiliki perkembangan setengah inci dari Oppo A31 ya. Ini sudah 5 inci, sedikit lebih besar daripada Oppo A31. Sudah memiliki RAM 2GB dengan internal 16GB. Untuk kamera dari Oppo A33 zaman dulu itu ada
8 megapiksel untuk kamera utamanya dengan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Oppo A33 zaman dulu itu memiliki kapasitas baterai sama dengan generasi sebelumnya A31 ya, 2000 mAh. Selanjutnya untuk Oppo A33 yang terbaru ya, yang versi tahun 2020 ini muncul lagi. Nah, Oppo A33 di tahun 2020 ini memiliki layar 6,5 inci, jadi sudah besar ya, sudah kekinian tampilannya. Nah, akan tetapi di sini Oppo A33 hanya memiliki RAM 3 GB dengan internal 32 GB. Yang hebat lagi untuk kapasitas baterai Oppo A33 ini sudah memiliki 5000 mAh. Jadi sudah cukup berkembang pesat ya dari 2000 mAh yang Oppo A31 zaman dulu. Nah, sekarang Oppo A33 ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Jadi perkembangannya cukup pesat. Yang selanjutnya yaitu Vivo Y15. Nah, zaman dulu yang pernah memiliki smartphone satu ini mungkin ingat, wah gimana sih bentuknya dari Vivo Y15. Saya sangat ingat sekali zaman dulu Vivo Y15 ini menjadi HP favorit, HP idaman, HP pilihan pada masa tahun 2015. Bentuknya memiliki bentuk elegan ya, agak kekotak-kotakan seperti ini. Nah, dia memiliki layar yaitu 4,5 inci dengan kamera depan 5 megapiksel, dilengkapi dengan flash kamera. Nah, baterai Vivo Y15 ini hanya memiliki baterai 1900 mAh, jadi belum sampai 2000. Tapi pada masa itu memang Vivo Y15 ini sudah cukup berkelas. Nah, kapasitas baterai tersebut tidak menjadi penghalang pada masa itu. Dengan RAM yaitu setengah. Nah, RAM-nya itu setengah, 512 MB. Internalnya itu 4 GB ya. Akan tetapi Vivo Y15 ini sudah terjual cukup banyak ya. Nah, untuk di tahun 2020 ini ada lagi reinkarnasi dari Vivo, yaitu Vivo Y15 pada tahun 2020 ya. Dia memiliki layar yang besarnya itu 6,35 inci dengan RAM 4 GB, internal 64 GB. Nah, untuk kamera belakang Vivo Y15 ini sudah memiliki resolusi 13 megapiksel untuk kamera belakang, yang satunya lagi 8 megapiksel dengan lensa ultrawide-nya 2,2 megapiksel. Kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel. Jadi sudah cukup capcer. Kapasitas baterai 5000. Jadi di situ terjadi sebuah reinkarnasi dari brand ya, reinkarnasi tipe. Mungkin faktornya memang dari kompetitor tersebut memang terlalu banyak mengeluarkan tipe hingga saya bingung. Mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi reinkarnasi nama ini karena pemborosan tipe ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan terkait wawasan reinkarnasi jenis tipe dari produsen smartphone. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Oke, terima kasih. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara.